Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ayu Nindya Wardani, perwakilan dari Sekbid Orpol periode 2020-2021 OSIS SMK Negeri 1 Malang. Di podcast kali ini, saya akan membicarakan tentang peran UKS SMK Negeri 1 Malang sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Di sini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Mbak Yasoka. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, Mbak. Hai, perkenalkan nama saya Yaseka. Saya dari perwakilan dari KKR SMK Negeri 1 Malang. Baik, Mbak Yasoka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Sebelum saya bertanya lebih dalam lagi tentang peran UKS SMK Negeri 1 Malang, menurut Mbak Yasoka, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 yang baru ditemukan dekat-dekat ini ya, hari-hari dekat ini. Menurut saya virus corona itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona, dan penyakit ini sangat berbahaya ya, sangat cepat menularnya. Itu aja sih. Jadi COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh virus ya, Mbak? Iya. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. UKS adalah sebuah program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. Lalu, apa peran UKS SMK Negeri 1 Malang dalam upaya pencegahan COVID-19? Oke, baik. UKS adalah singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, UKS ini adalah merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Nah, dan juga membentuk perilaku hidup sehat di mana yang nantinya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal untuk warga sekolah. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta peran UKS untuk mengoptimalkan atau mengupayakan penyebaran virus corona yang merebak di Indonesia saat ini. Nah, di sini disebutkan bahwa pendidikan sebagian yang kongruen atau diserahkan kepada wilayahnya masing-masing. Nah, sehingga himbauan ini mengajak kami warga UKS untuk bagaimana caranya pola hidup sehat atau biasa disebut PHBS. Nah, selain itu UKS diminta untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan bagaimana itu cara pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk para peserta didik, tenaga pendidikan, dan pendidik itu sendiri. Baik, seperti itu ya, Mbak. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. UKS kan memberi layanan kesehatan di sekolah. Nah, untuk saat ini kita masih dalam pembelajaran media melalui daring. Lalu, kegiatan apa saja yang sekarang dilakukan UKS SMK Negeri 1 Malang di masa pandemi seperti saat ini? Oke. Tentunya saat ini memang kegiatan belajar masih dilaksanakan secara daring ya. Nah, jadi sampai batas waktunya yang ditentukan oleh pemerintah untuk para siswa masuk sekolah ya. Nah, untuk membantu pencegahan penularan COVID-19, petugas UKS dan sarana prasarana di sekolah juga sudah menyediakan sarana pencuci tangan menggunakan sabun atau biasa disebut dengan CTPS. Nah, di situ juga sudah disediakan hand sanitizer di setiap lokasi sekolah yang lokasi strategis di wilayah sekolah. Nah, selain itu, warga sekolah juga diwajibkan untuk menggunakan fasilitas sarana cuci tangan sabun ini minimal 20 detik. Nah, di situ sebagai salah satu peran utama nih UKS nih ya. Jadi di situ di tempat UKS sendiri sudah disediakan yang namanya alat termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. Nah, contohnya saja seperti di depan nih, di gerbang depan. Kita kan mau masuk, pasti udah dicek dulu suhunya gitu. Baik, seperti itu ya, Mbak. Untuk pertanyaan yang ketiga. Saat ini kan kita masih belajar melalui media daring.
Suatu saat, jika sudah mendapat izin dari pemerintah untuk sekolah tatap muka, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan siswa saat akan belajar di sekolah lagi? Nah, gini, untuk kita masuk ke sekolah itu pastinya protokol sangat ketat ya. Iya. Nggak mungkin kita nggak akan melakukan protokol itu dengan baik. Jadi wajibnya kita mematuhi protokol seperti memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, setiap selalu mencuci tangan, dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita harus mempersiapkan diri. Untuk pertanyaan yang keempat, mungkin teman-teman yang saat ini sedang menonton podcast kita, masih ada yang belum tahu gejala atau ciri-ciri saat terkena virus corona. Jadi, bagaimana sih Mbak gejala dan ciri-ciri seseorang terkena COVID-19? Gejala dan ciri-cirinya, yang pertama kita bisa mengetahuinya dari tenggorokan gatal. Yang kedua ada sesak nafas, batuk kering, habis itu diare, kehilangan bau, dan juga itu aja sih. Oh, begitu. Iya. Oh, ada lagi benar satu. Iya. Suhu tinggi, suhu badan di atas 37 derajat, 5 Celcius. Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami gejala atau ciri-ciri tersebut? Nah, sebelumnya kita kan, misal nih, ada teman kita atau kita sendiri yang merasa gejala itu ya. Jadi kita harus waspada, apakah ini aku COVID ya? Tapi kan kita nggak mungkin nyebutkan diri kita sendiri, apa sih aku kena COVID, gitu kan nggak mungkin. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya kita harus menuju ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat untuk melakukan rapid test. Nah, di situ nanti kita pasti waktu rapid ada hasil non-reaktif dan reaktif. Nah, kalau misalnya hasil kita reaktif, maka pastinya kita harus isolasi mandiri di rumah. Minimal selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, di situ setelah 2 minggu kita merasakan enakan, tapi kita harus wajib nih rapid test lagi biar tahu hasilnya ya reaktif atau non reaktif gitu. Kalau misal hasilnya masih reaktif, pastinya pihak rumah sakit kan akan memproses dan menjemput. Iya. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Semisal nih ada seorang siswa SMK Negeri 1 Malang yang terkena COVID-19, apa tindakan pertama yang dilakukan UKS SMK Negeri 1 Malang? Nah, kalau misal teman kita ada yang terkena COVID, tentunya kita nggak akan berpegang dia ya langsung ya. Jadi kita harus wajibnya menghubungi puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat untuk menjemput dan menangani dia. Nah, nanti di sana pasti dia akan diproses. Gimana caranya diproses di selayaknya rumah sakit gitu. Untuk pertanyaan yang ke-7, lepas dari COVID-19 ini, sakit apa saja sih Mbak yang sudah ditangani di UKS SMK Negeri 1 Malang, dari yang paling mudah ditangani hingga sampai yang serius? Kalau dari pengalaman saya ya sebagai anggota UKS, yang pernah saya tangani dari yang mudah dulu nih. Iya. Dari yang mudah biasanya. Kan di sini SMK Negeri 1 Malang ini kebanyakan perempuan ya. Jadi kalau perempuan itu pasti biasanya ini disminor nih, dilepen, kadang suhu panasnya tinggi atau pusing gitu. Kalau yang sulit ditangani atau jarang lah ya, ini pasti sesak nafas atau pingsan. Nah, biasanya kalau sesak nafas ini kita pasti akan melakukan rujukan langsung ke puskesmas terdekat. Gitu. Baik, seperti itu ya Mbak. Lanjut pertanyaan yang ke-8. Apa yang dilakukan oleh UKS SMK Negeri 1 Malang apabila tidak bisa menangani sakit yang dialami siswa? Nah, ini. Sebelumnya kita pasti sudah diberi ajaran dulu ya sama Mbak pembimbingnya. Dari sejauh ini sih kalau misalnya nih ada yang sakit kita nggak bisa nanganin, itu sih belum pernah ya kita. Pasti bisa nanganin lah sedikit walaupun sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya dia sakitnya parah, pihak UKS tidak bisa menangani, maka kita pasti akan merujukkan ke puskesmas. Iya, karena kita sudah saling berhubungan dengan puskesmas terdekat lah pastinya.
Baik, seperti itu ya. Sebagai penutup, apa pesan dari Mbak Yasoka yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton podcast kita kali ini di saat masa pandemi seperti saat ini? Nah, pesan saya tetap jaga kesehatan di rumah, jangan berkerumunan, hindarilah kerumunan itu. Setiap keluar harus pakai masker, jaga jarak selalu, dan jangan lupa protokol kesehatan selalu ditaati. Itu tadi pesan dari Mbak Yasoka untuk kita semua ya teman-teman. Baik Mbak Yasoka, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan yang telah disampaikan pada hari ini. Baik, cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Ayu Nindya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamsa Gacha.